Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, ratusan pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di Cipayung, Jakarta Timur. Meski baru pertama kalinya mengikuti pencoblosan, warga binaan dan ODGJ ini sangat antusias. Dengan memakai seragam merah marun, ratusan orang pemilih berstatus orang dengan gangguan jiwa sekaligus warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 yang digelar di Jalan Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sebelum melakukan pencoblosan, mereka diberi bimbingan secara khusus hingga didampingi bagaimana tata cara untuk mencoblos. Usai diberikan arahan, satu persatu, warga binaan kemudian menyerahkan beberapa persyaratan untuk nantinya diberi 3 lembar kertas untuk menentukan pilihannya. Pada saat selesai memilih, warga binaan ini pun menyelupkan jari kelingkingnya ke tinta biru atau hitam sebagai tanda dirinya sudah selesai memilih pilihannya. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi itu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Itu sudah 4 kali di sini. Antusias WBS cukup senang mereka bisa dilibatkan dalam ikut pemilu tahun ini. Jumlah warga binaan yang terdaftar sebanyak 445 orang dengan 16 petugas panti yang sekaligus menjadi anggota KPPS. Panti sosial ini hanya memfasilitasi untuk pengambilan suara dari keputusan KPU dan Bawaslu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilih penyandang tunanetra di Sukabumi, Jawa Barat antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Untuk memudahkan pencoblosan, penyandang tunanetra ini menggunakan template huruf Braille. Di antar pihak keluarga Bambang Imam Indrobayu, seorang pemilih tunanetra mendatangi TPS 06 Kampung Cibunar, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti pemilih yang lain, Bambang juga harus mengantri menunggu giliran untuk mencoblos. Meski sering mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini, Bambang baru pertama kali menggunakan template Braille. Pemilu 2024 ini hanya ada 2 template surat suara yang dilengkapi Braille untuk membantu memudahkan penyandang tunanetra menggunakan hak pilihnya. Kedua surat suara itu yakni pemilihan presiden dan DPD RI. Tentu saja hal itu menyulitkan Bambang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota legislatif. Oleh karenanya, Bambang harus dibantu pendamping agar bisa mencoblos anggota legislatif. Tadi kan sempat memakai template Braille ya, itu bisa memudahkan untuk memilih presiden ya Pak ya? Iya, kalau itu presiden alhamdulillah itu mudah gitu. Cuma yang lainnya gitu, apalagi saya kan baru pertama kali ini gitu, memakai alat peraga seperti itu. Bambang menyayangkan kepada KPU karena tidak lengkapnya template Braille bagi penyandang tunanetra. Ia berharap agar dalam pemilu mendatang, semua template Braille disediakan untuk memudahkan tunanetra dalam menggunakan hak pilihnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat ikut mencoblos dalam pemilu 2024. Tingginya antusiasme para narapidana membuat terjadinya antrean yang cukup panjang. 19. Antrean panjang warga binaan yang akan berpartisipasi pada pemilu 2024 terjadi di Lapas Kelas 2 Salemba, Jakarta Pusat. Ribuan narapidana harus antre panjang menunggu giliran mencoblos surat suara di 7 TPS khusus yang telah disediakan pihak KPPS. Meski harus berdesakan di tengah antrean, para warga binaan tetap tertib. Kepala Lapas 2A Salemba, Beni Hidayat menyatakan pada pemilu kali ini terdapat 1.695 narapidana dan tahanan yang ikut berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya. Jadi di Lapas Salemba ini ada 7 TPS khusus yang warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih adalah 1.576 dari total jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Lapas Salemba hari ini adalah
1695. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah 34 tahanan di Rutan Polda Jawa Timur juga mengikuti pemilu 2024. Para tahanan ini menyalurkan hak pilihnya yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kecamatan Gayungan, Surabaya. Pemungutan suara baru berlangsung sore hari karena pihak PPK masih harus melakukan pengambilan surat suara disisa di 3 TPS, yaitu TPS 5, TPS 7, dan TPS 23. Para tahanan juga menerima surat suara yang berbeda-beda untuk pemilihan legislatif dan DPD, karena para tahanan Polda Jatim berasal dari berbagai daerah. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 18 tempat pemungutan suara di Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan susulan karena terdampak banjir. Seperti yang terjadi di Sunterjaya, logistik pemilu rusak akibat rembesan air di gudang penyimpanan. Sejumlah tempat pemungutan suara di Sunter, Jakarta Utara harus melaksanakan pencoblosan susulan pemilu 2024. Kondisi itu terjadi di 18 TPS, yang terbagi 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya dan 6 TPS di Pegangsaan 2. Kemarin, belasan TPS tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pencoblosan lantaran logistik pemilu dan surat suara rusak akibat rembesan air yang menggenang di gudang penyimpanan. Hal tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur Jabodetabek. Seluruh logistik pemilu yang rusak akibat terendam banjir di kawasan tersebut kembali ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu memang mengatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam. Pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara. KPU Jakarta Utara mengusulkan pelaksanaan pemilu susulan digelar pada hari Minggu nanti. Dari Jakarta, Disti Arifa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara lantaran surat suara untuk Pilpres hilang, TPS 60 Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat terpaksa menunda pencoblosan. Sementara di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Jombang, Jawa Timur, ratusan orang kecewa tak bisa mencoblos karena jumlah surat suara kurang. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60 Kampung Cibodas, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, terpaksa ditunda lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Saat diperiksa, sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara hilang. Pihak PPS pun menangguhkan pencoblosan untuk 4 jenis surat suara lainnya. Jadwal pencoblosan di TPS 60 ini akan diputuskan lebih lanjut oleh pihak KPU. Jadi posisi ini sekarang dikembalikan semua ya, dengan acara yang mungkin misalnya nama saya buat sendiri. Suara tidak ada semua presiden. Jadi untuk kedepannya mungkin Janawan nanti nunggu informasi dari pihak KPU ya Pak ya. Bilangnya maksimal mungkin 2 hari 3 hari atau sebelum 2 hari gitu. Sementara ratusan warga yang semangat hendak menggunakan surat suaranya di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa kecewa karena pencoblosan dihentikan. Penundaan pencoblosan dilakukan karena jumlah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kurang. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Hasil penghitungan suara Pilpres di TPS 25 Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa harus menggunakan tip X oleh panitia. Ini terjadi karena adanya kesalahan mencatat dari petugas KPPU. Proses perhitungan suara di TPS 25 Denanyar, Kabupaten Jombang mengalami kesalahan hitung. Kesalahan hitung terjadi pada perhitungan suara paslon Prabowo Gibran yang sebelumnya 89 suara diubah menjadi 90 suara. Untuk merubahnya, panitia terpaksa harus menghapus tulisan hasil perolehan yang awal menggunakan stipo kertas. Setelah dirubah, angka perolehan tersebut kemudian diparaf oleh petugas KPPS.
Ini tadi ada kekeliruan hitung. Kalau tadi saya bertanya kepada ketua KPPS-nya, mungkin human error, tetapi pada kondisi saat penghitungan suara, karena antusias warga, di mana di TPS 25 ini ada salah satu keluarga dari cawapres, sehingga beliau-beliau hadir. Mungkin ada sedikit keganggu ketika suara tersampaikan dan pencatat tidak menulis. Meski ada penambahan 1 angka bagi Prabowo Gibran, pasangan Anies Muhaimin masih tetap unggul. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. KPU setempat menyatakan ada miskomunikasi sehingga sejumlah warga tidak bisa mencoblos. Sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali menyampaikan keberatannya karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka mengaku mendatangi sejumlah TPS untuk mencoblos, namun ditolak oleh anggota PPS. Setelah ditelusuri, Komisioner KPU Provinsi Bali, Gede John Darmawan mengatakan ada informasi yang tidak dipahami dengan cermat oleh sejumlah warga, di mana KTP elektronik hanya bisa digunakan untuk memilih sesuai alamat yang tertera dalam KTP. Sementara warga yang tidak bisa memilih tersebut, alamat KTP-nya tidak sesuai dengan TPS yang dituju. Mereka mungkin katanya masih mampu, dan satu hal lagi untuk masalah penghitungan suara itu tidak bisa ditambah anggota karena ada yang kejadian meninggal karena mungkin kecapean. Sebenarnya itu kan KPU 5 tahun sekali. Bagaimana diatur supaya mungkin orangnya ditambah? Kan ada dana negara. Ada dana negara untuk membiayai. Oke, pakai shift kan gitu. Sudah melakukan proses sosialisasi. Kami bahkan sudah membuka posko-posko, menyampaikan apa ketentuan seperti apa pemilih dalam DPT, seperti apa pemilih tambahan DPTB, dan bagaimana juga pemberlakuan untuk pemilih DPK daftar pemilih khusus. Sejumlah warga ini pun harus kecewa karena tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu KPU RI akan melakukan pemungutan suara susulan pada 668 TPS di 5 kabupaten kota di Indonesia. Pemungutan suara susulan akan dilakukan di antaranya Kabupaten Demak sejumlah 108 TPS, Kota Batam Provinsi Riau sejumlah 8 TPS, dan Kabupaten Pania Papua Tengah 92 TPS, Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah 456 TPS, dan Kabupaten Jaya Wijaya Papua Pegunungan 4 TPS. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan pemilu susulan dilakukan sesuai mekanisme. Setiap permasalahan diidentifikasi petugas KPPS dan PPS di kelurahan, penyebabnya diantaranya karena adanya kerusakan surat suara akibat bencana alam. Di beberapa tempat terjadi banjir dan kemudian tanggulnya jebol yang kemudian mengakibatkan sejumlah tempat tergenang air yang sudah beberapa hari sebelum hari pemungutan suara sudah bisa kita ketahui kemungkinan untuk dilaksanakannya pemungutan suara serentak di daerah-daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Viral di media sosial, warga Gunung Kesan Sampang, Jawa Timur emosi mendatangi TPS menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Namun hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu diduga ada kesalahpahaman. Potongan rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah warga emosi di TPS 21 Desa Gungkesan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga mengamuk menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Warga juga marah karena mereka belum menerima undangan form C6 dan menuduh hal ini disengaja oleh KPPS. Namun dari hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu, diduga ada kesalahpahaman warga lantaran petugas KPPS sebenarnya tengah mempersiapkan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara. Berawal dari salah paham, gitu ya. Ketika teman-teman KPPS men-setting untuk pendirian TPS, kemudian ada yang mengira bahwa itu terjadi pencoblosan surat suara sebelum waktunya. Setelah di-cross-check ternyata tidak benar. Surat suara masih aman di dalam kotak, hanya memang C pemberitahuan itu belum tersebar dengan sempurna 100%. Meski sempat ricuh akibat kesalahpahaman, pemungutan suara di lokasi ini berjalan aman dan lancar. Tim kontributor iNews melaporkan.
Viral di media sosial, seorang warga Tegal, Jawa Tengah menunjukkan surat suara Pilpres sudah tercoblos. Pasca kejadian, TPS tersebut ramai didatangi oleh warga. Ya. Sudah tercoblos di TPS 01. Video amatir warga ini viral usai seorang ibu bernama Muklisoh berteriak menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos. Pada gambar salah satu paslon di TPS 01 Desa Lemah Duhur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu pagi. Dalam rekaman berdurasi 30 detik, Ketua KPPS TPS 01 sempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. TPS ini pun sempat ramai didatangi warga. Suami Muklisoh, Muhammad Amin, yang ikut mencoblos bersama istrinya. Kaget sang istri histeris berteriak sambil menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos. Padahal istrinya belum mencoblos. Sesuai mekanisme, surat suara yang rusak bisa langsung diganti dengan meminta ke KPPS. Bukan masalah satu duanya, ya kan? Tapi ada indikasi kecurangan pencoblosan di awal. Saya nggak tahu siapa yang itu, saya nggak tahu. Dan saya nggak menuduh, ya kan? Tapi ada fakta sih. Untuk kami nanti akan menindaklanjuti dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS, kemudian dari kita tadi meminta beberapa keterangan kepada petugas KPPS. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Viral foto komedian Komeng di surat suara caleg DPD Pemilu 2024 hingga mencuri perhatian warga. Suara Komeng pun unggul sementara di DPD Jawa Barat. Komeng. Seperti inilah ekspresi warga saat penghitungan surat suara DPD Jawa Barat di sejumlah TPS. Teriakan nama Komeng disambut seruan uhuy dari warga di TPS. Foto Komeng di surat suara DPD Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Berbeda dengan yang lain, foto Komeng bergaya lucu dengan mata yang membelalak dan rambut tak beraturan justru mencuri perhatian pemilih. Komeng pun jadi favorit banyak pemilih di Jawa Barat, terlebih di sejumlah TPS nama Alfiansyah Komeng unggul. Hasil hitung cepat pemilu 2024 untuk DPD Jawa Barat hingga Kamis pukul 6 pagi di laman pemilu2024.kpu.go.id sudah lebih dari 30% suara yang masuk. Komeng unggul dari calon DPD lain memperoleh 8,12%. Komeng. Banyak penggemarnya Komengnya. Komedian ini memang tampil mengejutkan warga Jawa Barat. Pasalnya Komeng tak pernah mempromosikan dirinya maju sebagai calon anggota DPD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo optimis meraih perolehan suara yang maksimal dan di Jawa dan juga Sumatera pada kontestasi pemilu 2024 ini. Hal ini diungkap saat nonton bareng quick count pemilu 2024 Partai Perindo di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat bersama istri Liliana Sudibyo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo targetkan perolehan suara yang tinggi di Jawa dan Sumatera. HT juga optimis Sulawesi dan Kalimantan juga akan turut menyumbang perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 ini. Hari ini bukan hari kasih sayang. Hal ini diungkapkan Haritanu Sudibyo saat menghadiri acara nonton bareng Quick Count Pemilu 2024 di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo. Kalau Perindo yang kita betul-betul fokus itu karena Indonesia luas,
Jadi kita fokusnya di Jawa sama Sumatera dan sebagian juga ini Sulawesi dan Kalimantan, tapi itu sebagian kecil. Ya, kalau sampai 28% mungkin kalah. 28% itu artinya di luar Jawa dan Sumatera. Kalau 72% itu Jawa Sumatera. Begitu masuk ke 29%, 30% ya, suara masuk, saya yakin mulai. Kontestasi 2024 merupakan harapan bagi Partai Perindo dan Haritanu Sudibyo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera melalui para calegnya saat duduk di Senayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara 15 di Komplek Perpabri Kunciran, Kota Tangerang mengusung tema Valentine. TPS ini didominasi warna merah muda dan putih untuk menarik partisipasi warga dalam pemilu 2024. Ada yang berbeda di tempat pemungutan suara TPS 15 yang berada di Komplek Perpabri Kunciran, Kota Tangerang. TPS yang didirikan di halaman sekolah ini dihias dengan berbagai ornamen berwarna merah muda. Kain penutup tenda dan meja dibuat senada dengan warna pink. Bahkan, panitia membuatkan spot foto bagi mereka yang telah melakukan pencoblosan. Sebanyak 290 warga Komplek Perpabri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 ini. Warga berharap pemilu berjalan aman, damai, dan penuh kasih sayang. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kita semua warga Komplek Perpabri insya Allah memilih dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Tema yang hari ini momen yang sangat kesempatan emas ini untuk memilih yang terpilih dengan momen yang cinta kasih untuk semua. Kami adalah perwakilan dari anak-anak, kebetulan sekolahnya di Al-Maida. Pemilu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang menjadi alasan panitia pemungutan suara di TPS 15 Kunciran ini membuat TPS dengan konsep Hari Kasih Sayang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.